Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kembali kita mendapatkan kesempatan berjumpa di udara Suara Giri, dan kita manfaatkan, kita pergunakan untuk ngaji bareng. Kita akan maca Quran, angen-angen sak maknane. Kita juga berzikir, kita juga membaca sholawat ala Nabi, kita juga bersilaturahim walaupun lewat udara. Ini moga-moga nanti semua yang kita amalkan diterima oleh Allah dan berkah, sehingga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kita mendapatkan kehidupan yang barokah, yang selamat bahagia di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun yang akan kita pelajari dan kita renungkan serta kita angen-angen sak maknane adalah, pertama, coba dibaca Al-Quran surat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat 13 ya. Awalnya Al-Ahqaf surat nomor berapa? Juz berapa itu? Juz 26, surat nomor 46. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Bakrah. Sahabat ini kemudian ingin mendapatkan kejelasan atau bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, jelaskan kepada saya tentang Islam
satu ucapan yang saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun kecuali kepada engkau ini ya Rasulullah. Dijawab oleh Kanjeng Nabi SAW, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah, mantaplah, konsistenlah, bersungguh-sungguhlah. Jadi itu jawabannya. Padahal kita kan oleh Allah pun kita diperintahkan untuk masuk Islam ini, menjadi orang Islam ini secara kafah. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara utuh, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu bagimu sebagai musuh yang terang. Jadi makanya ada sahabat, yaitu Abu Bakrah tadi itu, minta penjelasan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ketika orang yang di dalam hidupnya betul beriman, iman secara sungguh-sungguh, iman yang sekaligus dengan istiqomah. Istiqomah itu ya, mantaplah, tidak malang mentoleh, tidak kecampuran dengan kesyirikan, juga tentu saja tidak kecampuran dengan kemaksiatan. Itu ganjarannya, ya, ganjarannya seperti yang ada di dalam Al-Quran, firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 13 tadi. Coba dibaca lagi. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mari kita bermuhasabah terhadap diri kita sendiri, introspeksi diri. Apakah betul kita masuk dalam kategori amantu billah tsumastaqim tadi itu, sebagai orang iman yang memang betul imannya dan konsisten, tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, ya. Coba, dan mantap ya, sampai mati tetap istiqomah. Coba di surat firman Allah di surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Surat Al-Anfal itu tentang orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh imannya, ya. Tentu saja yang ini adalah yang betul-betul disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 2 ya, ayat 2 dari surat Al-Anfal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ya, ini makanya kita masuk apa tidak ini? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya, tidak ada innamanya, itu hanya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terjemahnya apa? Alladzina idza, yaitu orang-orang yang apabila yang mereka keras. Orang-orang yang apabila mereka disebut nama Allah gitu ya, gemetar hatinya. Dan coba dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya, ini. Nah, sekarang kita introspeksi pada diri kita. Apakah iman kita itu ketika disebut nama Allah sudah gemetar apa tidak? Nah ini kalau tidak berarti mungkin iman kita sangat tipis itu. Atau mungkin malah tidak iman. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini suatu ketika tabi'in ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, maaf ya, itu ketika memberikan pengajian, beliau membahas tentang ayat ini. Orang yang beriman itu hanyalah orang yang apabila disebut nama Allah maka hatinya gemetar. Itu ada yang tanya itu. Pertanyaannya begini, Syekh, apakah Anda ketika disebut nama Allah juga hatinya betul-betul bergetar? Apa itu? Bergetar apa itu? Bergetar. Ya, Imam Hasan Basri kemudian menjawab secara diplomatis ya. Kalau saya katakan saya bergetar ketika disebutkan nama Allah, ya belum tentu orang percaya ya. Tapi yang jelas, yang mengetahui bahwa hati saya bergetar saya sendiri dan sekaligus tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambarnya begini, gambarannya ini kita ini ketika pagi-pagi waktu subuh kita sedang enak-enaknya tidur, kemudian dikagetkan dengan suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, disebut nama Allah kan? Nah, kalau kita kemudian bangkit, kemudian wah ini dipanggil oleh Allah untuk bangun untuk beribadah. Nah,
dan kemudian langsung bangun, mungkin berwudu atau mandi atau apa, bersuci, dan kemudian pergi ke masjid atau ya paling tidak itu pokoknya sholat lah. Nah itu saya yakin ini bahagian daripada innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tapi kalau sebaliknya ya, sudah disebutkan adzan, sudah dikumandangkan adzan dan kita dengar dan bangun juga, tapi mari ngono turu maneh. Nah ini bahaya ini. Nah itu, ini menjadi pertanyaan, tidak masuk innamal mu'minuna dalam arti yang sebenarnya yang mantap itu ya. Mungkin ini imannya tipis ya, imannya tipis. Kan Allah tahu itu hati kita itu. Di dalam surat Qaf firman Allah, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah kan begitu. Ini kita harus yakin, percaya, ini firman Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui. Jadi na'lamu itu ya'lamu atau na'lamu itu fi'il mudhari'. Jadi mengetahuinya itu tidak pernah mengetahui, tapi betul-betul senantiasa mengetahui apa yang terbersit, apa yang terlintas di hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia dibanding dengan hablil warid, dibanding dengan urat lehernya. Dan Nabi SAW beliau bersabda juga tentang ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak hanya melihat muka dan potongan tubuhmu, akan tapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Ini kan hadis Nabi itu. Dan kita harus percaya. Kalau kita percaya, pada saat itu tadi dibangunkan dengan apa, lantunan adzan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi kalau sudah as-salatu khairum minan naum, nah, itu kita langsung bangkit dan ya memenuhi panggilan ini. Ini menunjukkan bahwa hati kita betul-betul bergetar, dan saya yakin ini masuk dalam kategori orang yang beriman ya, yang dikehendaki ketika apa, mengucapkan amantu billah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat Allah, iman bertambah. Ada orang baca Quran, bertambah. Ada orang menjelaskan atau kita sendiri melihat ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, ayat alam ini tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ini kan. Jadi di samping ayat-ayat Al-Quran juga semua ya, semua kita, semua apa itu alam semesta ini kan dari Allah itu. Ayat-ayat Allah itu menunjukkan bahwa Allah di samping ada juga Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah juga zat yang apa, merajai nanti di hari pembalasan kan. Nah itu tambah imannya, itu tambah imannya. Kalau tambah imannya berat, wah ini orang yang beriman betul. Makanya kalau ada ayat-ayat malah tambah tidak beriman. Tak tambah, ini bahaya itu ya.
wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan tawakal, ya. Orang yang beriman itu hidupnya bertawakal, artinya berserah diri. Hati-hati, berserah diri itu bukan berarti kemudian putus asa, tidak. Berserah diri itu ya tetap berusaha, tetap berbuat sambil sambil berdoa, tentu saja sambil menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ada orang mertamu kepada kita. Naik apa tadi? Naik sepeda motor. Sepedamu di mana? Saya taruh di pasar. Dikunci? Enggak. Dititipkan? Enggak. Saya tawakal. Itu enggak betul, bukan tawakal itu. Jadi kalau tawakal berarti sampean dari mana? Sampean bawa kendaraan apa? Oh, sepeda motor. Di mana? Itu Pak, di depan rumah, aman kok. Sampean kunci ya? Iya, saya kunci. Saya tawakal. Itu tawakal betul seperti itu. Jadi tawakal, berserah diri, semuanya adalah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau bahasa dulu, ora et labora. Ora et labora itu berdoa sambil berjuang. Itu ya tetap berdoa, berjuang. Itu tawakal gitu. Sampean kok enggak sholat? Saya serahkan diri kepada Allah supaya ya diterimalah. Enggak pakai sholat, saya enggak bisa. Nah, ini bukan tawakal, itu putus asa itu. Kemudian lanjutannya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang yang melaksanakan atau mendirikan atau menegakkan sholat dan memberikan infak, ya kan? Jadi ini kalau orang itu betul beriman, perbuatannya atau keimanan itu diaplikasikan di dalam perbuatan dan ucapan. Apa itu? Betul-betul mau beribadah kepada Allah, betul-betul melaksanakan perintah Allah, yaitu yang berupa ibadah mahdhah ini, sholat. Jadi kalau puasa ya puasa, begitu. Itu orang yang beriman. Jadi kalau ngaku beriman tapi tidak ada sholatnya, ya ini ngaku-ngaku tak. Tidak betul itu. Yang sekaligus kalau sholatnya ya, alladzina yuqimuna sholata, yang betul-betul melaksanakan, menegakkan sholat, ini berarti itu nanti dampaknya di dalam hidup itu tidak mau maksiat. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan kemungkaran. Nah itu ya. Jadi kalau ada orang sholat, hari sholat itu nyolong sandal, misalnya, nah ini tidak betul itu. Sholatnya betul, bukan yuqimunas sholata ini. Mungkin pura-pura saja. Habis sholat, kemudian berbuat maksiat, itu ya. Itu tidak betul. Jadi kalau orang yang imannya betul-betul yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Betul gitu ya. Dan dari apa yang kami rezekikan, kata Allah, mereka itu berinfak. Jadi orang yang beriman itu orangnya dermawan, ya. Suka berinfak, dari mulai zakat, sedekah, mungkin juga wakaf, atau menyumbang kalau ada
program-program untuk kebaikan lillahi ta'ala, atau kalau ada orang yang sedang berkekurangan, dia tahu maka dia memberi. Nah, itu namanya alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena memang orang yang dermawan itu seperti itu. Di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dari Allah, atau dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh daripada neraka. Itu beda dengan orang yang bakhil, orang yang tidak dermawan. Bahasa Jawanya itu medit, nyengit, cetil, sini metu kacange. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil, orang yang cetil, orang yang apa itu tadi, medit. Kalau bahasa Maduranya itu cerek, itu orang yang cerek, gitu ya. Itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat daripada neraka. Itu Kanjeng Nabi SAW dahulu seperti ini. Makanya ya, kita masuk apa tidak ini ya? Orang yang beriman itu tadi apa? Ketika disebut nama Allah, hatinya gemetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, apakah menjadi orang yang senantiasa bertawakal, betul-betul melaksanakan sholat,
itu kalau ganjarannya surga kan. Orang tidak bisa takut, tidak takut karena bisa surga. Sediaannya bukan sediaan neraka tapi sediaan surga. Dan juga tidak merasa sedih walaupun meninggalkan harta banyak sekali. Tidak sedih walaupun meninggalkan para kekasihnya, istri ataupun anak-anaknya, terus masuk surga. Nah, tentu saja orang masuk surga itu harus mati dulu, ya. Jadi nanti itu ya kita kan sedang sedang hidup ya sekarang ini ya di dunia seperti mampir ngombe kita ini. Tapi suatu saat, apalagi yang umurnya sudah 73 seperti saya, wah itu di muka saya. Tapi ya belum tentu, banyak adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita yang mati duluan itu banyak. Cuman ya ini harus hati-hati betul ini. Kita kan nanti kul patyungi dipikul wong papat dipayungi segorawon sambel cukulan dibuntelawon digawa nyang kuburan ditumpakno kreta dawa ruda papat rupa menungso. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu ya, kita nanti pasti itu, pasti. Omae kari, montore kari, sawai kari, tambake kari, pabrike kari, tokone kari. Duwite kari, budalo dewe. Karena itu nanti kan tidak dibawa kecuali harta yang diamalkan, apa-apa diamalkan gitu ya. Ya. Coba dibaca apa itu surat Fussilat mulai ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan peroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu peroleh apa yang kamu inginkan dan peroleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini orang yang beriman dan mantap untuk istiqomah tadi itu kan oleh Allah dijanjikan surga.
yang di dalam surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi? 13 ya. Al-Ahqaf. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman, beristiqomah, itu prosesnya masuk surga itu ketika nanti kiamat kan. Tapi para malaikat disebutkan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, jadi berkata ini hatinya juga yakin berkata, ucapannya aku telah innalladzina rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, atau amantu billah, seperti itu, iman betul. Kemudian istiqomah, ya, konsisten, mantap, tidak malang mentoleh sampai mati gitu ya. Itu ketika sedang nazak mau mati, itu yang malaikat turun gitu. Malaikat turun untuk memberikan kegembiraan seperti tadi itu. Di mana itu kegembiraannya? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah tsumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, itu para malaikat memang turun, itu diutus oleh Allah, turun memberikan kabar gembira, menyenangkan, bukan malaikat menakutkan. Ya tentu saja ada malaikat yang bahkan jabut, itu malaikat Israel, tapi malaikat-malaikat lain itu datang. Allah takhafu wa la tahzanu, ojo wedi, jangan takut itu loh. Dan jangan sedih meninggalkan kenikmatan dunia seperti itu. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu diperlihatkan surganya yang dijanjikan, dan seterusnya. Pokoknya diperlihatkan nikmat surga yang memang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beriman dan istiqomah itu. Apa-apa enak gitu ya. Itu ketika nazak. Demikian juga ketika dikubur, itu kan dibangkitkan ya, ditangekno, itu kita nanti tangi itu untuk akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir ya, akan ditanya oleh mungkar dan nakir ya. Pertanyaannya kan itu kita hafal itu, man rabbuka ya, siapa Tuhanmu. Nah, walaupun malaikat tidak ngerti tajwid itu rupanya, tidak man rabbuka ya. Man rabbuka itu kalau kita yang tidak beriman, kita yang tidak istiqomah, itu ya tentu saja tidak karu-karuan, gereweli, tidak bisa jawab itu karena tidak iman kan. Tapi kalau yang iman dan istiqomah tadi itu ya dijejeri malaikat, jauh khawatir, jauh wedi ya, tak kancane sampean seperti itu. Itu loh, sama kata swarga itu. Jadi ketika ditanya itu tenang, malah malaikat mungkar nakirnya yang mungkin ya produk sungkan ya. Nah sudah, ketika di alam barzakh atau di alam kubur, ini jangan salah paham ya Pak ya, bukan kuburan. Alam kuburan itu ya kayak wite kembojo itu kan. Alam kubur di alam barzakh ya. Hidup kan kita dapat nikmat, dapat ini walaupun tidak di surga, walaupun tidak surga sudah nikmat, sudah lebih bebas. Nah, suatu saat kita kan akan dimatikan itu. Ketika suatu saat trompet malaikat Israel disebul, semua mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
itu. Semua yang hidup ya termasuk para malaikat, kita manusia, setan, jin, semuanya mati. Yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mati semuanya. Nah, setelah semuanya hancur, mati semuanya, itu oleh Allah dibangunkan lagi kan, dibangkitkan lagi. Di surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kalau di TPQ ya min marqadina hadza. Tugas malaikat Israfil nyebul trompet kiamat, dalam arti semuanya ba'ats, semuanya kiamah, semuanya bangkit. Jadi tidak ada yang tidak bangkit itu. Jadi misalnya kita merasa, wah nanti dosa saya banyak, saya tidak ikut-ikut kiamat, tetap saja sama saja dengan kita ketika tadinya tidak ada kita, kemudian ibu kita mengandung, kemudian kita lahir, itu kan kalau semuanya kan dari Allah gitu ya, dihidupkan. Nanti kita mati jadi Allah. Nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, ini termasuk rukun iman yang kelima ini ya, semuanya bangkit, dan orang yang iman dan istiqomah itu dihibur oleh para malaikat. Di samping mendapatkan naungan perlindungan dari Allah, juga dihibur ya. Khawatir, kamu orang yang beriman, kamu orang yang istiqomah gitu ya, seperti tadi. Semoga kita masuk nanti, baru kemudian masuk surganya ya tentu saja hisabnya itu dengan hisaban yasiro, dengan hisab yang ringan itu. Ketika lewat sirat itu langsung seperti orang melompat, karena orang yang sholatnya bagus itu nanti di antara kenikmatannya itu ya ketika dicabut nyawa itu tidak berat. Ketika dibangkitkan juga akan merasa bahwa dirinya ketika kitab itu menerima dengan tangan kanan. Ketika dihisab yasiro, ketika lewat sirat ya titian antara mahsyar dengan surga itu, di situ ada neraka. Titiannya itu bagaikan kalbarqil lami', bagaikan kilat yang menyambar. Gak kerasa lali nek misor itu neraka itu. Itu orang yang sholatnya bagus, apalagi yang tadi itu infaknya bagus. Itu orang yang beriman dan istiqomah. Insyaallah. Ya, coba kita maca sholawat dulu biar kita ingat ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Eling para manungsa kabeh iku padha tobat, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang dicabut nyawa, apalagi yang kafir itu, wah, nggak karu-karuan itu. Orang yang dicabut nyawa bagi orang yang beriman sebenarnya barokah doa Rasulullah, ya. Rasulullah mendoakan supaya umatnya itu diberikan kemurahan lah ketika dicabut nyawa. Umat Muhammad, ya, kita insya Allah itu bagaikan mencabut rambut dari tepung. Nah, itu ya malaikat itu. Jadi kalau yang biasa-biasa, ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, wah, nyabutnya enggak karu-karuan itu. Itu pun ketika Nabi Idris yang suatu saat memang minta dicabut nyawanya karena ingin melihat surga, ketika ditanyakan oleh malaikat Israel gimana Nabi Idris rasanya orang dicabut nyawa, dijawab oleh Nabi Idris itu bagaikan hayawan yang dikuliti hidup-hidup. Jadi sakitnya itu bagaikan hayawan yang dikuliti hidup-hidup. Jadi dia tidak pakai disembelih, langsung dikuliti kretek-kretek gitu. Malah Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan orang yang dicabut nyawa itu seperti dibacok pedang 100. Allah alam. Tapi orang yang beriman dan istiqomah, nah itu ya. Ada yang mengatakan, katakanlah konon ketika itu ditunggoni malaikat dan oleh malaikat diperlihatkan surga. Ini loh surga, tempatmu nanti itu. Jangan khawatir, apapun kamu enak sekali diridhoi oleh Allah. Nah pada saat itu yang mestinya secara fisik, ya seperti hayawan yang dikuliti hidup-hidup atau seperti seorang yang dipedang 100 pedang,
itu hilang, ndak ada rasanya itu. Jadi langsung seret gitu barangkali. Makanya ada orang yang ketika dicabut nyawa itu malah senyum. Wallahu a'lam. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga suatu saat, karena ada keterangan bahwa orang yang dicabut nyawa, walaupun dia mestinya secara fisik sakitnya luar biasa itu, tapi ketika didatangi oleh malaikat dan diperlihatkan surga, sehingga tidak merasa sakit sama sekali. Itu ada yang penasaran, mohon kepada Allah sambil sholat tahajud begitu, ya Tuhan, ya Allah, apa buktinya, apa dalilnya kalau orang yang sedang dicabut nyawa, yang mestinya sakit, tapi justru ketika diperlihatkan surga oleh malaikat kok tidak terasa. Nah itu ya. Nah ketika itu habis sholat, wallahu alam, ini saya mendapatkan keterangan dari seorang kiai. Sholat tahajud, mohon kepada Allah seperti itu, tidur. Didatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangi Kanjeng Nabi, beliau mengatakan, baca itu surat Yusuf. Baca itu surat Yusuf. Terus kaget bangun, dibaca surat Yusuf, apa ya isinya kok ini ya. Terus orang ini kemudian berdoa lagi, sholat malam lagi, didatangi lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi mengatakan, baca itu sholat Yusuf. Dibaca. Kok apa ya? Mana yang menandakan bahwa orang nazak yang mestinya sakit itu karena dia punya iman dan istiqomah, kok jadi tidak terasa. Masih belum bisa. Akhirnya sholat lagi, terus mohon pada Allah seperti itu, terus tertidur dan dilihat ada Rasulullah mengatakan, kembali baca itu surat Yusuf. Akhirnya dibaca, ketemu surat Yusuf ayat ini yang tadi itu ya, ayat 31. Coba dibaca dari awal yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Jadi ceritanya kan begini nih. Nabi Yusuf itu kan
ganteng sekali itu ya, orang yang paling ganteng sak dunya. Tapi diambil apa semacam pembantu gitulah oleh Al-Aziz yang punya istri namanya Zulaikha apa Zulaikha ini. Kalau bahasa Jawanya Mbak Jule itu ya, Zulaikha. Zulaikha itu cantik, tapi rupanya suatu ketika mereka berdua di satu ruangan di kamar, Zulaikha tertarik untuk mau berbuat sesuatu atau mau berjumbu rayu apa mau apa itu ya, ingin berbuat dosa lah, ingin berhoye seperti itu barangkali ya. Pintu dikunci, ditutup begitu, langsung Nabi Yusuf yang masih muda pada saat itu lari, kan begitu, lari terus keluar, kepergok suaminya si Ani itu, kepergok ya. Akhirnya apa namanya, ada seorang anak bayi yang ngomong. Si anak bayi ini mengatakan kalau bajunya Yusuf itu yang depan yang robek, nah itu berarti Yusuf ini yang menggoda. Tapi kalau bajunya Yusuf itu yang robek itu yang punggung yang belakang, oh berarti Khadijah. Bukan, mohon maaf ini ya, siapa? Zulaikha. Nah betul begitu. Tapi akhirnya Nabi Yusuf itu apa, pengen supaya saya di penjara saja lah daripada nanti gak enak. Nah akhirnya sudah kabar berita ini muntap, sudah orang-orang pada dengar, terutama ibu-ibu pejabat, orang-orang itu yang kaya-kaya ataupun pejabat-pejabat di Mesir pada saat itu ngerasani bendino, wah masa ada seorang perempuan cantik, nah, istrinya Al-Aziz kok malah mau dengan pembantunya. Nemen ya, pokoknya jadi bahasan, jadi apa itu istilahnya ya, viral lah kalau sekarang. Tak karu-karuan. Akhirnya Zulaikha mengundang mereka, diundang untuk pesta. Kalau kamu kepingin kepedok Yusuf ini, nah, ayo. Terus sambil diberikan hidangan, tiap orang dikasih apa macam-macam makanan lah, terus dikasih pisau juga, untuk kan kalau buah-buahan kan harus dengan pisau dulu itu ya, sambil leyeh-leyehan semuanya, mutakaan itu ya, leyeh kan ya, santai lah. Jadi semuanya kan itu istrinya orang gede-gede itu ya, jadi begitu. Terus si siapa itu si Zulaikha udah manggil, "Sup, metua sup," gitu ya. Barangkali seperti itu. Keluar. Barang keluar, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Barang Nabi Yusuf keluar, wagah gitu, jenggoten yo, wah kuning wah ganteng, wah gagah gitu keluar, cereng. Oh wedok-wedok yang tadinya ngirisi makanan, ada yang apel diiris begini, barang ketok Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf, sampai terlupa semuanya, jari-jarinya patah,
putus kena asing itu gak kerasa. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, iki dudu uang ini, bukan manusia ini. Gantengnya ya Allah, itu pasti malaikat Yusuf ini. Gitu ya. Bareng Nabi Yusuf sudah pergi, menjerit semuanya itu. Nah, akhirnya si orang yang ya waliullah itu penasaran, ingin tahu bukti bahwa ketika orang yang beriman dan istiqomah itu nazak yang mestinya sakitnya luar biasa, ketika ceritani oleh malaikat tentang surganya yang pasti akan diberikan oleh Allah, kok sampai tidak terasa sakitnya, itu tidak terasa. Nah, makanya ini petunjuk. Jadi mereka ini orang-orang perempuan yang melihat Nabi Yusuf, yang mestinya ngirisi ketika melihat Nabi Yusuf sampai tangannya semua putus, kan ada itu kan, itu tadi di surat itu tadi, Surat Yusuf ayat berapa itu? Iya 31. Tak kerasa. Oh iya benar kalau begitu. Ya moga-moga betul seperti itu. Karena ini saya lihat di kitabnya masih belum ketemu gitu loh. Cuman konon ketika orang yang beriman dengan iman yang sungguh-sungguh dan istiqomah dengan keimanan dan keislamannya sampai mati, maka ketika nazak yang mestinya sakitnya luar biasa, pokoknya puncaknya rasa sakit di dunia, ternyata diperlihatkan surga, diperlihatkan Nabi Yusuf pada saat itu kan masih dunia ya, itu saja sudah kesengsem orang sampai lupa. Ini juga begitu. Allah alam. Moga-moga kita betul-betul sebagai orang Islam yang beriman dan istiqomah, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Giri FM. Suara Giri FM.